Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai objek biologi. Ditanyakan soal sebagai berikut, sebutkan sistematika objek yang dipelajari oleh biologi dari tingkatan yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengetahui semua objek-objek biologi dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Tingkatan objek yang dipelajari dalam biologi bisa disebut juga dengan tingkat organisasi kehidupan. Nah, dalam kehidupan di dunia ini, terdapat struktur hierarki yang teratur, yaitu tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan ini dimulai dari yang paling sederhana, yaitu tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, sampai tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu organisasi kehidupan tingkat molekul. Kita mempelajari dalam pelajaran kimia bahwa tingkat materi terendah di bumi ialah proton, neutron, dan elektron. Nah, partikel proton, neutron, dan elektron ini ketika bergabung akan membentuk atom. Kemudian atom-atom yang berbeda ataupun sama, jika bergabung akan membentuk molekul. Contohnya seperti molekul air, glukosa, protein, hingga DNA. Nah, molekul-molekul ini yang saling berkaitan dan juga membentuk ikatan yang lebih kompleks sebagai penyusun organel-organel pada sel. Selanjutnya, organisasi kehidupan yang kedua yaitu tingkat sel. Organel atau organ-organ dari sel dibentuk dari berbagai jenis molekul yang saling berkaitan. Organel sendiri merupakan subunit sel dengan fungsi yang spesifik. Contohnya, ribosom sebagai tempat sintesis protein. Nah, berbagai senyawa dan juga organel berinteraksi satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan sel. Selanjutnya, yaitu tingkat jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk serta fungsi yang sama. Contohnya jaringan pada hewan, jaringan pada tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian, organisasi kehidupan tingkat organ. Organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Misalnya jaringan saraf atau jaringan ikat penyusun organ otak yang bekerja sama dalam melaksanakan koordinasi tubuh. Kemudian yang kelima yaitu organisasi kehidupan tingkat sistem organ. Sistem organ adalah organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contohnya sistem pernafasan yang terbentuk dari kerjasama antar organ hidung,
laring, faring, bronkus, trakea, dan paru-paru untuk menjalankan fungsi respirasi. Tingkat organisasi kehidupan selanjutnya yaitu individu. Individu dapat berupa organisme bersel satu ataupun bersel banyak. Selanjutnya adalah organisasi kehidupan tingkat populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang berkumpul di satu tempat tertentu pada waktu yang sama. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat komunitas. Di suatu daerah atau tempat pasti terdapat banyak sekali populasi. Seperti halaman rumah, terdapat populasi rumput, populasi belalang, dan populasi cacing. Nah, kumpulan populasi yang menempati area yang sama dan saling berhubungan disebut komunitas. Selanjutnya adalah organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Ekosistem adalah unit fungsional yang mencakup organisme dengan lingkungan yang tidak hidup dalam hubungan saling mempengaruhi dan juga saling berinteraksi. Komponen ekosistem terdiri dari produsen, konsumen, dan juga pengurai. Kemudian, organisasi kehidupan tingkat biosfer yang merupakan tingkatan paling kompleks. Biosfer sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkatan objek biologi dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks adalah molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer.